Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan, itu bisa yurisuddohoin, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia kisah dari Al-Quran untuk dia jadikan sebagai nasihat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau menampilkan ngajinya Gus Baha di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam acara Dialog Merawat Ukhuwah Kebangsaan, dan kali ini juga Gus Baha bersama Profesor Quraish Shihab pada hari Senin 4 Maret 2024. Nah, apa saja yang disampaikan oleh Gus Baha? Ini langsung saja ya kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati wonten Abi Profesor Quraish Shihab, wonten Bu Aufa, Profesor Aufa, wonten semua orang-orang UGM, semua yang saya hormati, termasuk niki moderator nih Pak Munjid nih. Saya seperti yang dikatakan Bu Aufa, saya ini termasuk kiai yang nggak suka kalau ngisi acara dikasih judul, karena itu teror. Teror juga mendikte. Saya berkali-kali bilang itu ibarat saya ini dokter jantung, ngerti pasien saya itu bahaya karena punya penyakit jantung, tapi pasiennya tanya cara ngobati jerawat. Jadi yang masalah serius yang saya tahu saya dokternya, tapi pasiennya yang nunjuk, Gus ini saya punya penyakit kulit tolong obati, padahal saya tahu penyakit beratnya itu apa? Jantung. Tapi karena ini acara memang harus ada judul, saya terima judul ini, meskipun tadi Pak Mujid bilang ada judul itu berarti ada masalah dalam ukhuwah, kata beliau. Saya tadi karena sudah dipuji ahli Quran, sebelumnya terima kasih, tadi saya sepakat sama Pak Quraish, terima kasih pada UGM karena sudah memberi gelar Pak Quraish Kiai Haji. Biasanya hanya Profesor Doktor, ini nggak ada Kiai Haji, ini spesial. Ini penganugerahan Kiai Haji dari UGM, itu keren betul. Ini Mbak Naswa harus mencatat itu penghormatan. Ini yang ngasih gelar Kiai Haji itu UGM. Jadi karena nggak punya alumni yang jadi kiai, yang ngasih gelar orang lain gitu kira-kira. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel saya suruhan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh, dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah, karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita, dan ini boleh dikulak Pak Munjid untuk ngiai di UGM, saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering kiai-kiai yang jadi mubalak sering terima kasih sampai Gus, alhamdulillah kulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, gak mau kemana-mana, tapi yang kulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya, dan karena saya ikhlas ya tidak dapat royalti. Tapi sudahlah, royaltinya surga saja. Saya cerita yang rileks-rileks.
Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Dawud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Dawud itu terkenalnya ini, itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu, kalau sekarang maksimal 4, itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan 0, Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Zaini ketika nerjemah inna hadza akhi lahu tisuna najah itu. Saya tanya sama Prof Zaini, abahnya Bu Ovain, Pak Zaini kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, ya jangan, ini kata Nabi Daud, tidak kata saya. Singkat cerita, terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja, 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah, ini keputusan final, sudah pulang. Barang setelah pulang, loh itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang enggak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini, ada 2 perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak, kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, tidak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah, ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zaini itu orang yang sangat menekuni Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi 2 saja supaya agak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, nangis senangis-nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini,
Berarti ini ibunya beneran, ini anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak. Masa anaknya mau dipotong diam aja? Jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis. Gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti ada ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hiper sek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin itu. Makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Ndak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri. Dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak, ij'al idama ka'al ju'a, ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju', jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya makanya kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-daghain.
Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan, itu bisa yurisuddohoin, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya itu. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah, mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar gak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi tidak itu wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir, benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja. Hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah, ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu nggak bener itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak bener, kayak hukum rimba, yang kuat menang, yang kuat itu kan harimau, wah jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf latihannya. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini ke rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf gitu. Monggo pakai ini Bapak kesan. Terima kasih banyak Gus Baha. Alhamdulillah ya. Salah satu di antara kelebihan Gus Baha, ini salah satu aja, banyak sekali kelebihan, tapi salah satunya adalah beliau selalu bisa membawa agama menjadi lebih mudah difahami, menjadi lebih konkret dengan kita, dan menjadi lebih relevan dengan kehidupan kita. Beliau kalau menafsir selalu punya catatan-catatan. Kalau bagi banyak orang ini baik atau bahkan mutlak baik, beliau selalu ada kecualinya. Berhubungan dengan orang kaya baik, tapi ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang miskin misalnya, oleh banyak orang dianggap tidak baik, tapi beliau bisa menunjukkan kelebihannya. Berhubungan dengan orang yang punya jabatan tinggi, beliau ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang tidak punya jabatan, beliau ada catatannya. Sehingga ketika kita mempraktikkan agama itu selalu ada ruang-ruang untuk menafsir, untuk berpikir, dan tidak begitu saja ikuti tafsir yang hitam putih. Ini salah satu di antara kelebihan Gus Baha dalam semua apa yang beliau sampaikan. Nah nanti silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian mempersiapkan pertanyaan yang terbaik. Sebelum itu kita akan minta kepada Profesor Quraisy Shihab untuk juga menyampaikan paparannya. Dan sebagai informasi Pak Quraisy, ini yang hadir pada hari ini bukan cuma mahasiswa yang muslim saja. Jadi beberapa mahasiswa yang non muslim pun ikut hadir, ikut mendengarkan Pak Quraisy dan Gus Baha.
Ini kesempatan yang sangat istimewa. Silahkan Prof. Quraisyab untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu Rektor yang saya hormati, saudara moderator, Pak Gus Baha, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia kisah dari Al-Quran untuk dia jadikan sebagai nasihat buat kita semuanya. Jadi saya ingin memulai dengan mensyarah itu. Dua orang berselisih, satu kaya raya, satu miskin. Dia datang ke Nabi Daud. Kita perhatikan ucapannya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia berselisih, tapi dia berkata, saudaraku ini. Lihat, kendati berselisih, dia masih berkata, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Saya punya cuma satu. Dia mau yang satu itu juga, dia ambil. Kita lihat lebih jauh. Nabi Daud begitu mendengar, dia lantas memberi putusan. Qad zalamaka bisu'ali na'jatik. Dia telah menganiaya kamu dengan menuntut dia punya yang satu itu. Kita lihat, benar enggak Nabi Daud ini? Tidak. Dia sadar bahwa dia telah memberi putusan sebelum mendengar dari pemilik 99. Apa maknanya? Jangan cepat-cepat beri putusan. Dengar dari seluruh pihak, baru beri putusan. Yang saya ingin katakan, kalau kita merujuk baik kepada kitab suci maupun kepada kearifan lokal, semua problema kita dapat terselesaikan dengan syarat kita menganggap yang tidak sependapat dengan kita adalah saudara kita, dan ya kan, dan berusaha mencari solusinya dari tuntunan Tuhan dan kearifan lokal kita. Dan itu sangat banyak. Ini saya kira satu yang saya ingin menjadi mukaddimah dari apapun namanya, untuk kita menghadapi ini, merawat ukhuwah. Ini kan setelah pemilu, Bu, ya katanya. Saya terkesan begitu. Saya ingin berkata demikian lagi. Ada satu kearifan yang dikemukakan oleh kitab suci yang mungkin juga kita semua perlu sadari supaya terawat ini ukhuwah. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menyampaikan, untuk berucap dan menyampaikan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail
wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan seterusnya. Sampaikan Allah pemilik kekuasaan. Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia mencabut, dia katakan mencabut. Kenapa dia katakan mencabut? Karena yang kuasa biasa tidak mau, kecuali dicabut. Mencabut kekuasaan dari apa yang dia kehendaki. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tetapi ingat, di dalam genggaman Tuhan kebajikan itu, apa maknanya? Ikuti tuntunannya, pada akhirnya kamu mendapat kebajikan. Baru dia lanjutkan, sampaikan juga, wahai Tuhan, Engkau memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang juga di dalam malam. Engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maknanya ini? Kata sementara pakar, inilah isyarat tentang teori dialektika. Jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin muncul lagi. Karena Tuhan menghidupkan dari yang mati. Ikuti saja tuntunan Allah. Nah, apa tuntunan Allah? Ini tadi sebagian yang dikemukakan. Usahakan islah, usahakan perdamaian, usahakan merawat persaudaraan. Oke. Kemudian Nabi bersabda, sebagaimana keadaan kamu, begitulah ditetapkan penguasa kamu. Kama takununa yuwalla alaikum. Hei, apapun, siapapun yang berkuasa, kekuasaannya bersumber dari Tuhan. Walaupun yang berkuasa itu menentang Tuhan. Itu Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Tetapi ingat, dia yang memuliakan dan dia juga yang menghinakan, dia yang mencabut. Karena itu saya ingin berkata begini, apapun hasil akhir pemilu kita, apapun hasil akhirnya, apakah calon Anda yang menang atau dia yang kalah, ketahuilah bahwa itulah cermin dari masyarakat kita. Sebagaimana keadaan kamu, kalau Anda baik, maka itulah cermin kebaikan. Tapi kalau Anda anggap buruk, itulah cermin masyarakat kita. Kalau itu cermin masyarakat kita, maka terimalah dengan legowo, tetapi usahakan untuk memperbaiki. Jangan sampai ukhuwah ini, karena ini modal kita nih, ukhuwah ini modal kita. Nah, yakinlah bahwa di tangan Tuhan kebajikan itu. Yakinlah. Nah, satu hal lagi. Kalau Anda tidak berhasil, Tuhan yang akan menetapkan buat Anda bantuannya. Yakin itu. Itu ada di Al-Quran, itu dikatakan begini. Wa in kadu la yastafizzunaka liyukhrijuka minal ard idzan la yalbasuna illa qalil. Mereka itu hampir saja menjadikan engkau gelisah. Masyarakatmu gelisah dalam ketakutan. Kalau itu terjadi, yakinlah rezimnya pasti runtuh. Itu hukum kemasyarakatan. Jadi kembali pada tuntunan agama. Apapun hasilnya, kita terima sambil berusaha untuk memperbaiki, sambil menjaga ukhuwah ini, karena inilah modal kita. Kita tidak ingin ada dari luar
Mari kita selesaikan persoalan kita di dalam. Itu saya kira itu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang apa sih ukhuwah itu. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu dari segi bahasa berarti persamaan. Kita semua sama. Apapun persamaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka itu saudaranya. Semakin banyak persamaan, semakin kukuh persaudaraan. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Saudara atau saudara, katanya artinya serahim, sama rahimnya. Kita serahim. Nah, kemudian berkembang maknanya sebagaimana perkembangan bahasa. Jadi ada persamaan. Saya memperoleh kesan bahwa saudara itu adalah yang seudara dengan Anda. Saudara. Binatang itu saudara kita, sama-sama kita. Wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sama-sama kamu. Itu saudara kita. Setan itu orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi siapapun yang seudara dengan Anda adalah saudara Anda. Saudara kita, binatang saudara kita, tumbuhan saudara kita karena dia saudara. Bahkan dalam ajaran Al-Quran, batu pun bisa menjadi saudara kita. Gunung itu mencintai kita. Uhudun yuhibbuna. Dia juga dalam dua tanda petik hidup. Semua saudara kita. Apalagi kemudian karena itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam persaudaraan itu. Salah satu di antaranya adalah saudara sebangsa. Kita sama-sama. Apa itu bangsa? Beda-beda definisi para pakar tentang bangsa. Tetapi yang jelas dengan bangsa, lahir bangsa dari adanya persamaan. Sama dengan saudara. Boleh jadi persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan cita-cita. Kita sebagai bangsa banyak sekali persamaan kita. Bahasa lebih penting bahasa pikiran daripada bahasa lisan. Harus menyatu kita. Karena itu dalam konteks persaudaraan sebangsa, kita harus mencari titik temu. Tanpa titik temu, kita tidak bisa mewujudkan persaudaraan sebangsa. Saya teringat Sayyidina Ali pernah berkata begini, penyakitmu disebabkan olehmu. Obatnya ada di tanganmu, tapi engkau tidak sadari. Jangan sampai kita seperti itu. Penyakit kita disebabkan oleh kita sendiri. Obatnya ada di tangan kita, tapi kita abaikan obat itu. Saya kembali, kita punya titik temu. Sebagai bangsa, titik temu kita Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu titik. Bisa kita berbeda-beda penafsiran tentang apa arti ketuhanan yang Maha Esa. Bisa beda. Dalam Islam aja beda-beda itu. Tetapi kita percaya Tuhan. Bisa beda-beda kita dalam mengartikan Maha Esa itu apa. Tetapi kita percaya ada penguasa. Itu titik kita. Titik, Anda menulis kata dimulai dari titik. Apa yang Anda tulis terserah,
asal mulai dari titik Tuhan. Kalau tidak mulai dari Tuhan, no. Itu kesepakatan kita. Anda mengakhiri kalimat dengan titik. Jangan pakai koma. Kalau begitu, Tuhan adalah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersau. Kita berbeda, mari kita kembali kepada tuntunan Tuhan. Itu kesepakatan. Yang tidak mengakui ini di luar bangsa Indonesia. Kemudian ada kemanusiaan. Kesepakatan. Kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Mendahului keberagamaan. Anda mau pergi sholat Jumat, di tengah jalan ada orang yang ketabrak yang perlu ditolong. Apa Anda pergi sholat Jumat? Atau tolong ini? Anda mau sholat, mau berwudu, ada air. Kalau Anda pakai, ada yang mau minum yang kehausan. Jangankan manusia, anjing kehausan mau minum, Anda kasih dia minum atau gunakan untuk berwudu. Kemanusiaan itu tidak hanya tertuju pada manusia, tertuju kepada seluruh makhluk Tuhan. Kita ada kerakyatan, ya kan? Persatuan dulu, kerakyatan. Saya itu merenung-renung tentang apa yang dirumuskan dan menjadi kesepakatan kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa, luar biasa. Tahu apa arti rakyat? Rakyat itu dari kata riayah, ra'in. Pengembala itu dinamai ra'i, yang memelihara, memberi makan, melindungi. Rakyat itu harus dipelihara, dilindungi, dijaga. Itu kerakyatan. Dipimpin hikmah. Tahu apa itu hikmah? Hikmah itu terambil dari akar kata yang berarti kendali. Hikmah itu sinonim dengan siasat. Siasat itu terambil dari kata ya susu sais. Dalam bahasa Indonesia ada sais. Delman, pengemudi. Yang bersiasat harus menjadi seperti pengemudi. Apa syaratnya? Dia harus kenal fungsi-fungsi dari kendaraan yang dia akan gunakan. Dia harus tahu ini rem, ini apa namanya dan sebagainya, ini mesin. Kalau dia tidak tahu, tidak boleh dong mengemudi. Ada lagi, bukan cuma tahu, punya pengalaman dalam hal itu. Anak kecil, anak saya tahu itu, ini rem, ini klakson, ini. Tapi dia tidak tahu menggunakannya, tidak boleh mengemudi. Ada lagi? Ada. Dia harus tahu jalan, dia harus tahu arah. Kalau dia tidak tahu arah, kemana kita mau pergi? Jangan bersiasat. Itu bukan hikmah. Ada lagi? Ada. Mengemudi itu ada seninya. Bukan asal, ya ada seninya. Ada lagi, satu lagi. Dan ini yang hilang dari kita. Apa itu? Akhlak. Mengemudi itu perlu akhlak. Jangan bunyikan klakson malam-malam. Jangan menyalip dari sebelah kiri. Ada akhlaknya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, oleh siasat yang syaratnya seperti ini. Baru dalam permusyawaratan. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu pada mulanya berarti mengambil madu dari sarangnya. Siapapun yang menemukan madu itu milik bersama.
Karena itu Nabi bersabda, orang beriman itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dia selalu berada di tempat yang bersih. Kalau dia hinggap di dahan, dia tidak merusak. Ya, lebah begitu. Kalau dia menemukan kuntum bunga, dia tidak ambil sendiri. Dia menari-nari panggil yang lain, mari bersama-sama mengambil. Dia tidak mengganggu yang tidak diganggunya. Tetapi kalau dia menyengat, sengatannya obat. Itulah musyawarah. Saya ingin kembali berkata bahwa sebenarnya problema kita, kalau kita punya problem, boleh jadi kita tidak tahu penyakit kita apa. Dan kalau kita tahu, kita lupa bahwa obatnya ada pada diri kita. Kembali deh ke Pancasila, laksanakan itu secara baik dan benar, problema kita akan terselesaikan. Oke, kita bisa panjang berdiskusi menyangkut ini. Terakhir yang saya ingin katakan, persaudaraan itu dimulai dari jangan. Merawat itu lebih penting dari mengobati. Kita mau rawat. Bagaimana merawat? Kalau dalam tuntunan agama, jangan. La yashar qaumun min qaum. Itu di surat Al-Hujurat kan? Jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Jangan sekelompok perempuan menghina kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihina, yang dilecehkan lebih baik dari dia. La yaqtab ba'dukum ba'dan. Jangan mengumpat. Semua jangan. Kalau Anda bisa menghindarkan apa yang tidak baik, itu terpelihara ukhuwah. Nanti baru kemudian itu baru memberi. Itu kan merawatnya begitu. Kita rawat itu. Tidak. Dan terakhir, bersaudara. Siapa sih, saya kembali? Saudara itu siapa? Saudara itu, puncak persaudaraan itu adalah memandang orang lain adalah diri Anda. Memandang orang lain adalah diri Anda. Anda mau yang terbaik buat Anda? Mau. Kalau begitu, itu orang itu saudara saya, itu saya, beri dia yang terbaik. Itulah puncak persaudaraan. Karena itu kalau terjadi selisih, itu di Al-Quran dikatakan orang bertakwa, al-kaziminal ghaiz, menahan amarah. Boleh jadi masih ada dendam di dalam, tapi ditahan. Lebih tinggi apa? Wal afina anin nas, memaafkan. Bukankah dia juga manusia seperti Anda? Bukankah kalau Anda bersalah, Anda mau dimaafkan? Mau lebih tinggi? Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang bersalah. Itulah cara merawat ukhuwah. Tanpa itu terus ini begini, ini begitu. Dan pada akhirnya setelah kita berusaha, saya garis bawahi, berusaha sekuat kemampuan sambil memelihara modal utama ini, kalau Anda belum berhasil, yakinlah bahwa Tuhan akan turun tangan. Itu hukum kemasyarakatan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Pasti. Karena apa? Setiap rezim ada ajalnya. Bukan cuma manusia yang punya ajal. Walikulli ummatin ajal fa iza ja, dan seterusnya. Ada ajalnya. Kita berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak keluar daripada pemeliharaan kita terhadap bangsa ini, persaudaraan ini. Jangan sampai ada kekacauan. Karena sekali lagi, al-imamul jair khairun final fitnah. Penguasa yang berlaku zalim itu lebih baik daripada chaos. Wa fi ba'dhi syarri khiyar. Memang di dalam keburukan pun kita harus pandai-pandai memilih mana yang lebih sedikit keburukannya. Nah, sekali lagi
terkesan tadi saya terbawa sebenarnya oleh Gus Baha ini. Itu tuntunan agama dan itu yang harus kita pertahankan. Tetapi sekali lagi jangan salah paham bahwa kita berdiam diri, kita berusaha sekuat tenaga, tapi sesuai dengan tuntunan kitab suci, sesuai dengan kearifan lokal, dan terus mempertahankan persatuan bangsa, kesatuan kita serta persaudaraan kita sebagai sesama bangsa, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Tuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video ngaji dari Gus Bah dan Profesor Quraish Shihab dalam acara dialog merawat ukhuwah kebangsaan di Universitas Gadjah Mada, Jogja. Dalam penyampaiannya tadi, Gus Bah menyinggung cara menjaga kemajemukan dan ukhuwah melalui cara penyelesaian permasalahan. Beliau mengatakan tidak semua persoalan penyelesaiannya itu harus melalui proses hukum formal atau pengadilan. Kata Gus Bah begini ya, tidak semua masalah penyelesaiannya harus dimarahi, ditegur atau lewat proses hukum formal atau pengadilan gitu. Nah, Gus Bah memberikan sejumlah contoh permasalahan sosial yang penyelesaiannya melalui jalan kekeluargaan atau permusyawaratan, tidak melulu lewat pengadilan. Nah, dan penyelesaian masalah dilakukan tanpa kekerasan dan tetap menjaga ukhuwah dengan tidak menyinggung, tidak memojokkan, tidak mengadili, dan tidak mendiskreditkan. Kata Gus Bah begini, menjaga kemajemukan dan ukhuwah dimulai dari cara menyelesaikan masalah dengan tidak pakai marah-marah. Begitu tadi Gus Bah menyampaikannya. Karenanya Gus Bah menyarankan penyelesaian beberapa persoalan di Indonesia dilakukan secara kekeluargaan. Cara ini baik dilakukan karena dalam kitab Qurtubi dijelaskan bahwa masalah sayogyanya itu dikembalikan kepada yang bersengketa. Kata Gus Bah begini ya, sistem pengadilan di Indonesia itu misalnya ada orang sengketa itu dilaporkan ke polisi, silahkan diselesaikan secara kekeluargaan. Ternyata di kitab Qurtubi, di kitab saya, kata Gus Bah ya, kalau ada orang sengketa silahkan kembalikan yang sengketa. Kata Sayyidina Umar, jangan-jangan mereka punya solusi secara kekeluargaan. Lalu Gus Bah menyebutkan jika semua hal diselesaikan di pengadilan justru akan menimbulkan permasalahan baru bagi pihak yang bersengketa. Nah, Gus Bah menyampaikan begini lagi, kalau diputuskan di pengadilan bisa melahirkan dendam, hasud, dan dengki. Jika diselesaikan dengan logika dan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Nah, sayangnya, lanjut kata Gus Bah ya, hal tersebut sering dilupakan. Setiap ada permasalahan di masyarakat justru sering dikasuskan di pengadilan. Gus Bah pun berkelakar, guyon ya, andaikan dirinya adalah pengamat politik, mungkin beliau itu akan mengatakan salah satu cara menyelesaikan masalah dengan mengangkat seseorang menjadi menteri, kata Gus Bah, karena kondisi saat ini kan baru saja kan dikabarkan bahwa dulu itu kan ada perselisihan ya antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, lalu sekarang anaknya Pak SBY, Agus Yudhoyono kan diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi. Lalu kata Gus Bah ya, andaikan saya dalam posisi pengamat politik, mungkin cerita padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri ya, gitu. Tapi enggak, itu bukan wilayah saya, kata Gus Bah. Sambil guyon ya tadi Gus Bah, sambil tertawa. Sementara Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa semua persoalan dapat diselesaikan. Hal itu bisa tercapai apabila kita tetap menganggap pihak yang tidak sependapat merupakan saudara kita. Kata Profesor Quraish Shihab begini, semua problem dapat terselesaikan dengan syarat kita
menganggap yang tidak sependapat adalah saudara kita dan berusaha mencari solusi dari tuntunan Tuhan dan kearifan lokal. Nah, Profesor Quraish Shihab menambahkan dalam konteks persaudaraan sebangsa harus mencari titik temu, sebab tanpa titik temu persaudaraan sebangsa tidak dapat terwujud. Kemudian setelah Gus Bah dan Profesor Quraish Shihab tadi selesai, lalu dilanjut oleh Rektor UGM. Beliau mengatakan bahwa belum lama Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi untuk menentukan calon pemimpin bangsa. Sejumlah persoalan dan konflik pun berpotensi muncul di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi polarisasi. Perbedaan pilihan dan pandangan katanya merupakan hal yang lumrah dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut merupakan ujian terhadap kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang mampu menjaga keragaman ini dalam persatuan. Nah, melalui dialog tadi, insya Allah kita bisa perkuat ukhuwah kebangsaan dengan semangat pluralisme, inklusif, toleransi, dan gotong royong. Hal itu merupakan kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan tentunya mewujudkan Indonesia emas, kata Rektor UGM. Nah, terima kasih yang teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai, dan mohon maaf jika saya ada salah-salah penyampaian di akhir video ini, dan terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh Gus Bah maupun Profesor Quraish Shihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.